Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, Bunda, bagaimana caranya supaya tidak terjadi perceraian? Karena saya pernah lihat tetangga saya tuh begitu mesra ya, tiba-tiba kok bercerai. Mengapa kok bercerai? Kok bisa? Kan selama ini bermesraan terus. Nah, sebenarnya begini ya, kalau orang itu kelihatan di depan kita mesra-mesra saja kok tiba-tiba bercerai, itu ya memang ada celah yang dia lakukan ya, ada celah. Jadi selama ini orang itu menganggap kalau sudah mesra, rukun, tidak mungkin bercerai. Ya karena sulit sekali. Sihir itu bisa memudarkan suami istri yang sudah mesra. Tapi kenyataannya kan enggak. Jadi yang selama ini saya amati, orang itu kelihatan mesra kok sampai bercerai. Karena orang itu telah melakukan akhlak yang kurang baik, entah itu suudzon atau marah di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ini kan orang nggak tahu. Jadi sihir itu bisa masuk kalau orang itu sudah melakukan akhlak yang kurang baik. Biasanya orang yang menyihir itu ya menunggu celahnya orang itu. Jadi selama suami istri itu mesra-mesra saja, tidak pernah bertengkar, ya sulit untuk disihir. Makanya biasanya dipancing-pancing dengan kemarahan. Kalau orang itu sudah marah, si suami dan si istri itu sudah ada kemarahan yang muncul, entah itu dari istri saja atau dari suami saja atau dari suami dan istri, ya kalau sudah dipancing-pancing terus bisa marah, nah itu peluang sihir itu bisa masuk. Jadi sulitnya sihir itu bisa masuk karena orang itu masih belum ada celahnya. Celahnya itu ya berupa suudzon, marah, itu celah. Kalau sudah kebuka pintunya, sihir itu gampang sekali masuk. Dan ini tolong dijaga, memang jangan ada kemarahan di dalam rumah tangga itu. Kalau Allah itu sudah perintah, fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkanlah dadamu, maka itu jangan sampai kita ini sering ada kemarahan. Ya kalau sudah dimaafkan, mengapa ada kemarahan? Kalau ada kemarahan berarti belum memaafkan kan? Jadi kalau Allah itu sudah perintah, fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkanlah dadamu. Kalau pasangan kita melakukan kesalahan, ya sudah, harus disadari, oh ya, suamiku atau istriku itu kan manusia ya, manusia nggak pernah luput dari khilaf. Suatu saat ya, aku pun ya bisa saja mengalami seperti itu. Nah, kalau sudah memaafkan, sulit sekali sihir perceraian itu bisa masuk. Makanya jangan heran kalau ada orang mesra, terus tiba-tiba cerai. Makanya kemesraan itu jangan ditonjolkan ya, jangan ditampakkan. Jangan menampakkan kemesraan dengan pasangan di depan umum. Ini tolong diingat. Ya, sebetulnya bukan haram ya. Ya kalau takutnya tuh ada orang iri, akhirnya orang itu disihir. Kok sulit ya disihir perceraian karena sudah mesra? Ya ditunggu, cari celahnya. Bagaimana supaya orang itu marah? Jadi dipancing-pancing dengan kemarahan. Nah, kalau sudah ada kemarahan, akhirnya sihir itu bisa masuk. Maka terjadilah perceraian. Ini ada yang bertanya mengenai sihir perceraian. Jadi sihir perceraian itu bisa terjadi kalau orang itu sering berantem ya. Jadi kalau orang itu sudah rukun-rukun itu sangat sulit sihir perceraian itu bisa masuk. Bukannya tidak bisa ya, sangat sulit. Jadi bisa masuk kalau orang itu sudah ada celahnya. Makanya kalau kita di luar rumah jangan menampakkan kemesraan di depan umum. Ya karena bisa saja ada orang iri, akhirnya orang itu menyihir perceraian. Ya kalau orang itu masih mesra, aman,
tidak ada pertengkaran, ya dipancing-pancing bagaimana supaya orang itu marah. Kalau orang itu sudah bisa marah, itu peluang sihir itu mudah sekali masuk dan itu sangat bisa. Makanya kalau orang itu mesra-mesra saja terus disihir sulit, tapi kalau sudah dipancing dengan kemarahan kok bisa marah. Nah, itu sangat mudah sekali sihir perceraian itu bisa masuk. Itu bukan sihir perceraian saja ya, sihir sakit juga bisa. Makanya ada orang yang sakitnya itu karena kena sihir itu bisa. Jangan dikira orang stroke itu bukan karena selama ini melakukan akhlak kurang baik dengan istri, bukan. Kadang-kadang sihir itu bisa. Makanya kita kalau di luar rumah bicara kita harus kita tata ya, agar tidak menyakiti hati orang. Ya bisa saja orang itu karena sakit hati dengan kata-kata, atau meskipun kadang-kadang kata-kata kita ini sudah dijaga ya, tidak menyakiti, ya bisa saja orang itu iri dengan kemesraan yang kita tampilkan. Makanya kita kalau di luar rumah ya jangan menampakkan kemesraan. Karena kalau menampakkan kemesraan ya orang itu akhirnya iri, terus menyihir, disihir supaya terjadi perceraian. Nah, kalau sudah punya celah orang itu sangat bisa sihir perceraian itu masuk. Jadi kalau selama ini orang itu baik-baik saja, rukun, itu sangat sulit. Dipancing-pancing bagaimana supaya orang itu marah. Nah, kalau sudah marah, nah itu peluang sihir perceraian itu sangat bisa masuk. Bukan sihir perceraian saja ya, sihir sakit pun bisa. Makanya ada orang bertahun-tahun sakit, sakit gatal, gak sembuh-sembuh, atau lambung. Ya bisa saja itu karena kena sihir. Jadi sihir itu sangat bisa merusak organ. Jadi orang itu melakukan sihir itu minta bantuan sama setan, minta bantuan sama jin. Makanya Allah sudah berpesan, janganlah takut pada mereka, tapi takutlah padaku. Jadi kalau di rumah kita ini tiba-tiba ada sesuatu, misalnya ada pasir di pojokan rumah atau ada kelapa, nggak usah panik ya. Kita tawakal saja pada Allah. Kita sapu, kita buang, baca bismillah dan baca alhamdulillah setelah selesai nyapu. Ya mudah-mudahan kita selamat dari gangguan sihir, sihir perceraian, atau dari gangguan sihir penyakit. Ya mudah-mudahan yang dengar video ini, yang melihat video ini mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan.